Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini kami hadir untuk memberikan mutiara ilmu yang ke-12. Mudah-mudahan mutiara ilmu ini dapat bermanfaat untuk memberikan sitawar sedingin dalam melangsungkan kehidupan ini. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, judul kajian kita pada hari ini adalah bersyukurlah. Nah, judulnya bersyukurlah. Kita ambil daripada surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini selalu dibaca oleh para mubalik kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, tunggulah azabku yang sangat pedih. Kenapa kita harus bersyukur? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita bersyukur itu karena kita memperoleh nikmat dari Allah yang begitu banyak, yang tidak terhingga. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dikumpulkanlah kayu-kayu itu sebagai penanya. Kita jadikan laut itu, air laut itu tintanya. Sudah habis semuanya, tidak akan juga bisa terhitung nikmat Allah yang berikan kepada kita. Hingga kata Allah di dalam surah Ar-Rahman yang berulang-ulang kali Allah katakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan. Para pemirsa berbahagia, Buya Hamka almarhum memberikan pelajaran kepada kita. Pergilah, katanya, kalian ke sawah. Di sawah itu nampaklah padi sedang menguning. Tanya sama padi yang menguning itu, untuk siapa kamu diciptakan, wahai padi? Padi akan ngomong dengan bahasanya sendiri. Kami sebangsa padi ini diciptakan adalah untuk manusia. Pergilah kita ke laut, banyak ikannya. Ke sungai, banyak ikannya. Tanyalah sama ikan yang ada di sungai, di laut itu, untuk siapa kalian diciptakan? Ikan akan menjawab dengan bahasanya sendiri, kami diciptakan untuk manusia. Pergi pula lah kalian ke dekat lokasi peternakan kalian, ada kambing, ada kerbau, ada sapi, ada ayam. Tanya sama dia. Tanya sama kelompok binatang tadi, untuk siapa kalian diciptakan? Binatang-binatang tersebut akan menjawab dengan bahasanya sendiri, kami diciptakan adalah untuk manusia. Nah, maka kurang apa lagi Allah memberikan kepada kita? Semuanya Allah berikan kepada kita. Ya, maka haruslah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita bersyukur? Alasan yang pertama, karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Alasan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur itu kita akan dapat melapangkan hati. Lapang hati kita kalau kita bersyukur tuh, Pak. Menengok kita ke bawah. Kita punya gaji sekian. Tengoklah orang yang di bawah kita hidupnya. Yang sehari-hari mengais rezeki dengan susah payah. Kita dapat begini. Dengan kita bersyukur, maka
segala kesedihan, segala ujian itu akan dapat kita atasi. Ya, perbanyaklah bersyukur, melihat ke bawah daripada kehidupan kita. Selalu kita sampaikan dalam berbagai pengajian, ya. Jika kita melihat orang punya kendaraan, bersyukurlah. Kita orang tidak punya kendaraan, tapi masih punya kesehatan. Ya, kita sehat, bisa berjalan. Syukur saya masih bisa berjalan. Kata orang yang berjalan ini, masih syukur kita si anu tuh sudah sakit. Kata orang sakit masih bersyukur, saya masih hidup. Kata orang yang masih hidup, bersyukur, ya saudara kita sudah mendahului kita. Nah, begitulah kehidupan ini. Jadi dengan bersyukur, kita akan dapat melapangkan hati kita. Para pemirsa yang berbahagia, alasan yang ketiga kenapa kita bersyukur. Kalau alasan yang ketiga ini, kita bersyukur untuk menambah nikmat. Nah, kata Allah tadi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat itu, kata Allah. Nah, dulu sudah saya sampaikan bagaimana cerita umat pada Nabi Musa dulu. Memohon kepada Nabi Musa supaya apa? Supaya dia tidak lagi miskin. Tidak lagi miskin. Wahai Nabi Musa, tolonglah hidup saya ini. Kami tidak sanggup lagi hidup miskin ini. Tolong minta doakan kepada Allah supaya saya dan keluarga ini bisa jadi orang kaya. Yalah, Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Allah sampaikan kepada Musa, sampaikan kepada orang itu. Bolehlah dia diberi kekayaan, tetapi hanya setahun saja. Setelah setahun, dia miskin lagi. Tanya sama dia. Akhirnya Musa pun mengatakan kepada orang tadi, sanggupkah kamu diberikan kekayaan hanya setahun saja? Kata orang tadi, silakan, tidak apa-apa, biarlah setahun, tapi dapat saya menikmati kekayaan, karena saya sudah tidak kuat lagi menghadapi miskinnya hidup ini. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Allah berikan nikmat yang berlimpah-limpah, harta orang tadi bertambah banyak, di mana-mana ada hartanya. Timbullah perasaan daripada orang tadi, bermusyawarahlah dia dengan istrinya. Dek, dulu waktu kita miskin dulu, tidak kita bisa bersedekah. Bagaimana kalau sekarang ini kita buatkan suatu toko, kita khususkan untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang miskin. Bagaimana? Bagus tuh bang. Dibuatnya lah toko supermarket untuk melayani orang-orang miskin di kampung itu. Jadi datanglah ke sana gratis. Ambil beras gratis, ambil minyak gratis. Di setiap kampung itu dibangunnya toko khusus gratis untuk orang-orang miskin. Akhirnya bahagialah orang-orang di situ dengan adanya sembako gratis. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Yang terjadi setelah setahun lamanya, kekayaannya bertambah banyak. Akhirnya Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu engkau mengatakan orang itu hanya setahun engkau berikan kekayaan. Sekarang ini sudah lebih setahun, tapi sudah tambah banyak nikmatnya, tambah banyak sekarang hartanya. Bagaimana aku bisa menghentikan nikmat itu? Dia selalu bersyukur, menolong hamba-hambaku yang lain. Maka sampaikanlah berita itu kepadanya. Dia akan selalu bertambah nikmat yang dia terima itu, karena dia selalu bersyukur kepadaku. Jadilah orang tadi itu kaya seumur hidupnya. Para pemirsa yang berbahagia, itulah sekelumit contoh orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, aku berikan siksa yang sangat pedih. Para pemirsa yang berbahagia, yang keempat, terhindar dari keserakahan.
Kenapa kita bersyukur? Dengan bersyukur kita akan terhindar daripada keserakahan. Banyak zaman sekarang ini orang serakah. Sudah banyak mendapat nikmat. Ada orang bertanya, saya katanya nggak dapat nikmat. Padahal tokonya banyak, sawitnya luas. Dia nak mengatakan dan juga dapat nikmat. Itu namanya orang yang serakah. Kalau orang yang seperti itu, itulah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama lahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. Nah, ini orang yang serakah ini kerjanya apa? Mengumpat dan mencela, menghitung-hitung harta, mengumpul-ngumpul hartanya. Dan dia mengira harta itu akan dapat mengekalkannya. Kalla, kata Allah, tidak. Hartamu tidak akan dapat mengekalkanmu. Kenapa? Kamu akan dicampakkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama? Tahukah kamu apa itu neraka hutama? Narullahil muqadah. Api yang menyala-nyala, itulah yang akan membakar kita. Jadi oleh karena itu, bersyukur itulah akan mendatangkan, akan menghilangkan segala keserakahan yang terjadi. Sudah banyak kita mendapat nikmat ini. Syukuri. Jangan pertama-tama banyak juga lagi, tidak juga merasa nikmat itu diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, yang kelima, kenapa kita bersyukur? Dengan bersyukur itu membuat hidup kita akan bahagia. Pada berbagai ceramah terdahulu saya sudah sering sampaikan, ya, kita tidak akan bahagia bila masih mencari yang belum ada. Tetapi kita akan bahagia bila kita mensyukuri yang telah ada. Ya, ulangi. Kita tidak akan bahagia kalau kita mencari yang belum ada, tetapi kita akan bahagia bila kita pandai mensyukuri yang telah ada. Syukuri aja lah yang telah ada ini. Hidup kita akan lapang, hati kita akan tenang dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mutiara ilmu yang ke-12 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Maka masalah bersyukur ini akan kita lanjutkan pembahasannya lagi pada mutiara ilmu yang ke-13. Lanjutan daripada bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.